Halo, teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan kembali merangkum film horor Indonesia berjudul Sabrina. Film yang rilis 12 Juli 2018 ini merupakan lanjutan dari film The Doll 2 yang belum saya rangkum. Tapi tidak apa-apa, lain kali kapan-kapan mungkin. Film ini sebenarnya tidak terlalu berfokus pada si boneka, melainkan pada anak gadis kecil yang ditinggalkan orang tuanya karena meninggal dirasuki iblis yang sangat jahat dan sangat sukar dipercaya. Tapi, apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Kisah diawali dengan kepanikan seorang suami bernama Arka yang diberitahu orang rumah, lebih tepatnya kedua pembantunya, kalau si istri yang bernama Andini tiba-tiba berlaku dan bertingkah aneh seperti kerasukan. 3 hari kemudian setelah kejadian itu, kita diperlihatkan seorang wanita yang berprofesi sebagai paranormal bernama Laras. Tak lama setelah itu datanglah seseorang bernama Renar yang juga seorang paranormal. Datang untuk memberitahukan bahwa dia mempunyai suatu kasus yang berat. Dan Laras diminta Renar untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Setelah Laras dan Renar sampai, ternyata itu adalah kediaman Arka yang memang sengaja diperintahkannya untuk menyembuhkan istrinya yang dirasuki sosok arwah jahat. Namun sangat disayangkan, mereka berdua tidak berhasil. Yang jelas, akhirnya Andini dan juga suaminya Arka meninggal dunia. Dan inilah, 1 tahun kemudian, di sebuah bis sekolah kita diperkenalkan si gadis kecil bernama Fanya yang terlihat sedang melamun dan tertekan sekaligus iri dikala melihat anak-anak yang lain disambut oleh kedua orang tuanya ketika pulang sekolah. Mungkin teman-teman tidak menduga bahwa ternyata Fanya adalah anak dari Arka dan Andini yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Maka dari itu Fanya diangkat menjadi anak dari adik bapaknya yang bernama Eden. Dan Eden baru saja menikahi seorang janda cantik bernama Maira. Maira dulunya mempunyai anak bernama Kayla. Namun Kayla meninggal di film The Doll 2. Semoga kalian paham ya teman-teman. Kalau belum, bisa digeser ke kiri sedikit lagi. Lanjut. Eden dan Maira benar-benar menyayangi dan sudah menganggap Fanya sebagai anak kandung mereka. Hal itu dibuktikan ketika mereka menyambut Fanya dengan merayakan ulang tahunnya dan memberikan hadiah yang sangat wah sekali. Namun Fanya yang masih belum menerima kepergian orang tuanya, terutama ibunya, dia hanya menerima hadiah dari Eden berupa iPad. Sedangkan hadiah pakaian yang dibuatkan Maira khusus untuk Fanya tidak terlalu menarik baginya. Tapi Maira bisa memaklumi kondisinya saat ini. Sorry ya. It's okay, dia masih butuh waktu. Untuk menghibur Maira, Eden, seorang pengusaha besar yang memproduksi boneka mainan, juga memberikannya sebuah boneka Sabrina yang dikhususkan untuknya. Sabrina? Dan aku bikin yang second editionnya khusus untuk kamu. Keesokan harinya di sekolah, Fanya diajak salah satu temannya untuk melihat permainan Charlie, yaitu sebuah permainan untuk memanggil arwah-arwah yang sudah meninggal, juga berkomunikasi dengan arwah tersebut. Setelah permainan usai, temannya yang bernama Dito ini menerangkan bahwa dia bisa melihat arwah neneknya dengan bantuan sebuah aplikasi bernama pendeteksi entitas yang bisa mengetahui ada atau tidaknya makhluk gaib yang terlihat. Merasa tertarik, Fanya pun meminjam permainan Charlie itu pada Dito. Malam harinya pun, Fanya langsung mencoba permainan Charlie untuk memanggil ibunya. Meskipun beberapa kali percobaan dia gagal, namun setelah ada pergerakan dari pensil, dia mencoba mendeteksi di mana keberadaan arwah ibunya. Dan yang terjadi, Fanya menjelaskan bahwa dia sedang ingin bertemu dengan bunda karena merindukannya. Kemudian Maira yang juga pernah memiliki anak, dia pun mengerti apa yang dirasakan Fanya. Untuk mengusir kesepiannya, Maira memberikan boneka Sabrina pada Fanya sebagai temannya. Di sini akhirnya Maira bisa melihat Fanya sedikit tersenyum dari bibirnya. Namun tanpa mereka ketahui, sesuatu terjadi pada boneka Sabrina. Keesokan paginya, Eden mendapat kabar bahwa boneka Sabrina di perusahaannya menjadi hits dan laku keras di pasaran. Maira yang mendengar hal itu pun ikut senang, disusul dengan Fanya yang sudah semakin dekat dan mulai menganggap Maira sebagai ibunya. Saat sedang menjahit pakaian, Maira mendengar sebuah musik box dari kamar Fanya, dan setelah dicek ternyata benar bersuara. Lalu kemudian Maira mematikannya. Baru saja menutup pintu kamar, musik box itu bunyi kembali
Dan yang terjadi, hal itu pun cukup membuatnya terkejut, karena si boneka yang jelas-jelas tadi berada di ruang kerjanya, tiba-tiba berada di kamar Fanya. Tapi anehnya, sang sutradara sepertinya kurang kopi dan memberikan dialog yang kurang tepat untuk Maira. Big Nur nih ngapain sih pindah-pindahin boneka Sabrina? Malam harinya, Fanya mendapat SMS dari Dito temannya, agar terus mencoba aplikasi itu agar Fanya bisa bertemu dengan bundanya. Atas saran dari temannya itu, Fanya pun mencobanya lagi. Kali ini yang terjadi, Fanya yang tiba-tiba ditarik oleh sosok tak berwujud pun berteriak meminta pertolongan. Seketika teriakan itu kemudian didengar oleh Aiden lalu menemukannya di dalam lemari. Fanya tidak menjelaskan apa yang sedang dilakukan. Aiden yang merasa Fanya kebanyakan main iPad daripada menamatkan belajar Iqra dari 1 sampai 6, akhirnya menyita benda tersebut sementara waktu. Fanya yang memang dasarnya anak kecil dan selalu penasaran seperti anak-anak pada umumnya, kemudian menyelinap masuk ke kamar Aiden dan Maira untuk mengambil iPad-nya dan sekali lagi melakukan hal yang sama, yaitu mendeteksi keberadaan arwah bundanya. Terima kasih Bunda udah datang. Anakku. Pagi pun kembali tiba ketika akan sarapan. Maira mendengar suara yang aneh dari kamar Fanya. Maira pun mencoba memanggilnya hingga ke dalam gudang. Sempat membaca sedikit sebuah surat wasiat, namun sebuah suara mengganggunya di belakang. Dan Fanya akhirnya mengatakan bahwa dia berhasil memanggil bundanya berkat permainan Charlie itu. Aiden yang mengetahui itu pun menegur orang tua Dito melalui telepon agar jangan mempengaruhi Fanya untuk memainkan permainan Charlie tersebut. Namun Fanya berlainan pendapat atas apa yang dilakukan Aiden. Maira pun mencoba membuat Fanya mengerti kalau Aiden melakukan itu untuk kebaikan Fanya sendiri. Melihat Fanya yang kembali pundung, Aiden dan Maira pun memutuskan untuk cuti beberapa hari dan pergi healing bersama ke sebuah pantai. Setibanya di pantai, Maira kembali mengalami hal aneh yang dimana isi kerang di embernya tiba-tiba saja kosong. Lalu perhatiannya teralihkan ketika melihat Fanya berbicara sendirian di sana. Namun Maira yang merasa penjelasan Fanya sudah tidak masuk akal baginya. Dia pun hendak menghampiri Aiden, tapi malam harinya ketika di kamar villa, Maira mendengar seseorang mengetuk pintu dari luar. Ketika pergi memeriksanya tidak ada siapa-siapa. Tak lama Maira mendengar dentingan piano dari arah restoran yang sudah tutup. Dengan rasa penasaran campur takut, Maira pergi untuk mengetahui siapa yang memainkan piano di tengah malam. Andini. Disinilah Maira baru melihat sosok Andini, ibunya Fanya, yang memainkan piano tersebut. Namun sosok Andini dengan dua wajah di depan dan belakang membuat Maira ketakutan. Aiden yang mendengar Maira berteriak kemudian pergi menyusulnya. Tidak tanggung-tanggung sosok arwah Andini itu menyerang Aiden dan Maira sekaligus. Akhirnya Maira yang memang sudah kenal dengan Laras sebelumnya. Besok malamnya Aiden dan Maira pun mendatangi kediaman Laras. Laras dan Reynard ternyata sudah menjadi suami istri setelah terakhir kali mereka gagal menyelamatkan Andini. Maira pun menjelaskan kronologi awal muawal tentang Fanya yang bermain Charlie hingga sosok Andini berwajah dua yang menerornya tadi malam. Laras berpendapat bahwa yang dilakukan Fanya sangatlah fatal. Yang dilakukan Fanya ini fatal. Yang sudah pergi jangan pernah dipanggil lagi. Singkat cerita, Laras dan Reynard pun mendatangi rumah Aiden untuk berbicara dengan Fanya dan memastikan kalau sosok itu ibunya atau bukan. Laras sedikit kaget ketika Fanya menyebutkan nama bundanya yang bernama Andini. Untuk lebih meyakinkan, Laras meminta Fanya untuk melihat fotonya. Untuk membuktikan benar atau tidaknya sosok yang dipanggil Fanya adalah bundanya, Laras meminta Fanya memberikan 3 pertanyaan yang hanya Fanya dan ibunya sajalah yang tahu jawabannya. Setelah sesi itu selesai, Laras meminta Fanya untuk kembali ke kamar bersama pembantunya. Setelah mendapat kesimpulan bahwa sosok arwah yang dipanggil Fanya adalah Andini, berdasarkan 3 jawaban yang benar, Laras mencoba untuk mengembalikan arwah Andini ke tempat yang seharusnya. Namun yang terjadi, cara pertama menggunakan Charlie tak berhasil dan malah terbakar. Mereka pun mencoba cara yang kedua. Namun di saat yang bersamaan sesuatu terjadi pada Fanya, di mana sosok jahat merasuki tubuhnya.
lalu kemudian menusuk pipi kiri dari wajah si pembantunya itu. Tanpa mereka sadari Vanya yang masih dirasuki arwah jahat, tiba-tiba datang dan menusuk Laras dengan gunting dari belakang. Kepanikan pun berlanjut. Laras yang terluka memaksakan dirinya untuk membantu mengusir sosok itu dalam tubuh Vanya. Cahaya ilahi pun muncul dan syukurnya Vanya akhirnya sadar kembali. Ketenangan tidak berlangsung lama ketika Laras melihat sosok iblis bernama Bagia. Bagia adalah sosok iblis kuno yang memang berkemampuan untuk merasuki benda dan tubuh manusia secara utuh, bahkan sampai menguasainya seperti apa yang dilakukannya pada Andini dulu. Karena keadaan yang semakin kacau layaknya gempa bumi, mereka pun segera melarikan diri dari rumah itu. Karena situasi yang lebih buruk dari yang dibayangkan, Reinhard pun mengusulkan untuk kembali melakukan ritual untuk mengulas kembali bagaimana ketika Laras dan Reinhard menghadapi sosok iblis Bagia yang merasuki tubuh Andini. Saking bengisnya, iblis ini juga sampai merenggut nyawa Arka suami Andini yang membuat Laras sedikit mundur dan gentar menghadapinya. Namun karena mereka menyatukan tekad dan kekuatan, akhirnya bisa menyingkirkan iblis tersebut dari tubuh Andini meskipun mengorbankan nyawanya. Tapi kutukan iblis itu terus berlanjut dan mencari keturunannya sampai pada anaknya yaitu Vanya, sekaligus membuat perhitungan kepada Laras karena telah menggagalkannya untuk menguasai tubuh Andini. Dan Reinhard juga menambahkan agar Maira dan Aiden juga Vanya agar jangan kembali ke rumah sebelumnya karena dia telah mengunci iblis Bagia di dalam rumah itu. Reinhard dan Laras juga berjanji akan menyelesaikan urusan ini sampai tuntas. Sejak pertemuannya dengan iblis Bagia, Reinhard melakukan tirakat dan memohon perlindungan kepada Sang Pencipta yang akhirnya dia diberikan petunjuk untuk pergi ke sebuah pedalaman di selatan Jawa untuk mendapat benda pusaka yang memang disembunyikan oleh iblis itu sendiri. Karena hanya benda itulah yang bisa memusnahkannya selama-lamanya. Reinhard juga menjelaskan iblis itu bisa dimusnahkan ketika dia menampakkan wujud aslinya. Scene beralih pada Aiden dan Maira juga Vanya yang sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi rumah orang tua Aiden karena rumah sebelumnya sudah tidak bisa ditempati lagi. Di sisi lain, Laras juga suaminya kembali ke rumah Aiden. Namun Laras merasakan bahwa iblis itu sudah tidak menempati rumah itu. Dan barulah mereka menyadari bahwa iblis itu sudah berpindah merasuki boneka Sabrina yang kini dipegang oleh Vanya ketika mengunjungi pabrik boneka milik Aiden. Benar saja, iblis itu kembali muncul di hadapan Maira. Mereka pun berlarian. Namun sayangnya Maira dicegah dan ditariknya masuk ke dalam, lalu merasuki tubuh Maira. Tak lama Laras dan Reinhard juga datang. Mereka pun mendobrak pintunya dan berhasil. Tapi lagi-lagi mereka yang lengah dan tidak memprediksi datangnya iblis itu. Laras kembali tertusuk pisau. Bukan hanya Laras, Reinhard dan Aiden turut menjadi korbannya. Laras yang masih bisa bergerak, dia memancing perhatiannya agar mengejarnya ke rumah orang tua Aiden. Beruntungnya Aiden dan Reinhard kembali sadar dan segera bergerak menyelamatkan Laras yang dalam kondisi terancam. Laras yang mencoba menyelamatkan Maira dari iblis ini, tiba-tiba saja diperlihatkan bagaimana awal mulanya iblis ini datang. Semua berawal dari sebuah perusahaan boneka bernama Gift Toys yang dipimpin ayah mereka bernama Bramantio, di mana Arka dan Aiden dituntut untuk mendesain boneka yang menarik agar terjual dan menguntungkan perusahaan. Dalam hal ini, desain Arka lebih baik ketimbang Aiden. Meskipun dia beberapa kali mencobanya, ayahnya tetap menolaknya karena menurutnya dia tahu mana yang berpotensi menguntungkan dan mana yang hanya membuang-buang modal perusahaan. Suatu ketika Arka yang tiba-tiba panik dan memberitahu Aiden bahwa papa dan mamanya kecelakaan dan meninggal dunia. Sang pengacara ayahnya kemudian membacakan surat wasiat ayahnya yang sempat dibaca Maira di gudang bahwa kepemilikan saham diberikan kepada Arka sebesar 60% dan 40% sisanya diberikan untuk Aiden. Manusia-manusia seperti kita memang sangat-sangat sulit melawan hawa nafsu dan serakah akan dunia, tak terkecuali dengan Aiden. Karena kerakusannya itu, Aiden sampai menemui si dukun untuk membuat kakaknya celaka dan dia menjadi pewaris tunggal atas perusahaan ayahnya itu. Si dukun pun melakukan ritual pemanggilan iblis yang dinamakan Bagia untuk merasuki tubuh Arka dan menguasainya. Namun ternyata tubuh Arka sulit untuk dirasuki. Disinilah permainan iblis dan setan dimulai, di mana si dukun berinisiatif untuk memasukkan iblis ini ke dalam tubuh Andini. Aiden yang sempat tidak setuju karena tujuan sebenarnya hanyalah pada kakaknya. Tapi lagi-lagi si dukun menghasut Aiden karena hanya cara itulah agar tujuannya tercapai. Tujuan tercapai, Arkawati. Setelah itu aura iblis itu berpindah pada Aiden. Maira pun selamat.
Namun tidak dengan Aiden yang langsung dirasuki iblis itu. Melihat Rainer yang terkapar, Laras meminta Mayra untuk mengambil boneka Sabrina untuk memusnahkan jiwa iblis yang juga ada pada boneka itu. Sedangkan Laras akan menghadapi Aiden yang dirasuki Bahagia. Sambil menahan raga Aiden, Mayra pun sampai dan Rainer langsung menusuk boneka Sabrina agar iblis itu juga ikut musnah. Dan Aiden berhasil diselamatkan. Belum juga berakhir. Kali ini iblis Bahagia benar-benar menampakkan wujudnya. Dan inilah saat yang tepat. Laras yang menggunakan benda pusaka paling OP untuk memusnahkan iblis Bahagia itu. Setelah apa yang terjadi semuanya, Aiden akhirnya mengakui kesalahannya dan kemudian ditahan oleh pihak kepolisian. Meskipun Mayra terlihat kecewa, percayalah, setidaknya Aiden masih memiliki hati dan mau menerima kesalahan dan menjadikan ini sebagai pelajaran hidupnya ketika nanti setelah usai masa hukumannya bahwa semua tindak tanduk baik buruk dan jahatnya seseorang tidak akan luput dari balasan. Di dunia mungkin bisa selamat, tapi di akhirat jangan harap. Di akhir film kita diperlihatkan sosok Corin Andini muncul untuk berpamitan dan mengikhlaskan atas apa yang terjadi. Tak lupa dia juga memberi pesan pada Vanya agar jangan bersedih, karena Vanya sekarang bersama Mayra yang sangat menyayanginya. Semua pesan bundanya, Vanya katakan langsung pada Mayra dan pertama kalinya, Vanya barulah bisa memanggil Mayra dengan sebutan. Jangan pernah tinggalin Vanya ya. Vanya sayang mama. Mayra yang mendengar langsung ucapan Vanya itu, tentunya membuatnya sedih bahagia, karena sekarang mereka bisa mengawali hari yang baru bersama-sama. Hal bahagia juga turut dirasakan Lars dan Rainer, karena mereka bisa saling melengkapi dan mendukung sebagai pasangan pengusir setan. Talaman ring telepon rumah berbunyi. Dan kali ini kasusnya berbeda, dan lebih parah dari Sabrina, yaitu sebuah kasus boneka yang merasuki satu keluarga. Tapi ada beberapa kata-kata yang patut kita ingat dan garis bawahi dari film ini, yaitu rasa iri dan kecemburuan yang terpupuk sejak lama bisa merusak sisi baik seseorang sampai ke jurang kegelapan yang paling dalam. Seseram-seramnya iblis di luar sana, hati kotor manusia itu lebih mengerikan. Dan film pun berakhir.